Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Lagi males gua. Males ngapain? Kita percuma, kita kuliah aja, sekolah aja. Gua sampai sekarang belum lulus juga. Ya karena lo males, makanya kuliah lo gak kelar-kelar. Beda sama aku, bro. Kenapa? Aku lulusan terbaik loh. Tuh, ini lulusan... 4-0 loh. Ini Ya, lulusan salah terbaik satu- tuh, di SD. Di kuliah beda dong SD. Salah satu yang bikin aku malas kuliah juga Banyak kamu. keren loh. Kenapa? Aku malas. Udah nggak usah terlalu belajar tinggi-tinggi. Nanti biarin aja aku jaga lilin, kata dia nih. Aku yang operasi, kata Ngepet dia. dong. Tapi ternyata guys ya, Apa sih? penting banget tuh pendidikan. Khususnya buat anak-anak kita. Taruhlah ya, akhirnya kita udah kesibukan sama kerja, umur kita nambah. Tapi anak-anak kita tuh pendidikan harus penting gitu. Tapi ada sebagian yang nggak mandang umur. Walaupun umurnya udah tua, ya udah lanjut usia. Tapi masalah pendidikan tetap nomor satu. Masa? Mana ada? Kita aja yang Emang udah umur ada segini toh? aja masih Ya, malas. Tapi- banyak dong. Salah satunya bintang tamu kita pagi hari ini. Usianya tuh sudah hampir 60, 50 sekian. Tapi untuk urusan pendidikan, nggak ada matinya. Tetap kuliah, tetap nimba ilmu. Serius? Emang siapa ini? Serius? Siapa orangnya? Ini dia, Bapak Grace Zain dan istri tercinta. Oh. Selamat pagi. Waduh, Pagi, Pak. Silakan duduk. Pak. Silakan duduk. Makasih. Kita panggilnya apa nih? Bapak, Om, Abang, atau Pasti kuliahnya Bro? pertanian ya, Pak? Kuliahnya pertanian ya, Pak? Ibu silakan, Bu. Bro aja, Hah? panggil bro aja. Panggil bro aja karena mahasiswa nih. Tante silakan. Sini duduk. Bro and sis, silakan. Duduk sayang. Oke, Ada. kita kenalin dulu ke pemirsa ya. Seperti apa sih nih Bapak atau Bro Grace Zain itu? Betul ya Grace Zain. Betul Grace. ya? Iya betul. Oke, ini dia fakta visualnya. Mana sih? Teman viral sudah kenal belum dengan bapak inspiratif yang satu ini? Pak Grace Zain lagi jadi sorotan netizen nih karena video viralnya yang lagi ngikutin ospek mahasiswa baru diunggah di TikTok. Dulu gara-gara suatu hal, Pak Grace Zain terpaksa memendam impian untuk kuliah dan baru bisa ngelanjutin impian tersebut di usia 58 tahun loh. Ingin tahu kisahnya lebih lanjut? Langsung kita viralin aja yuk! Wah, hebat banget. 58 tahun. Biasanya udah tinggal pakai kain sarung, main sama cucu. Tapi ini luar biasa, Om. Keren banget. Bangga. Makasih. 58 tahun ini. 58 ya. Tante Cynthia. Iya. Mohon maaf, usia 44. 44 tahun. Beda Tapi 9 years ya. apa? Bedanya 9 years. 9 years. Salah 13. 13 ya? Udah ganti sekarang. Oke, kita tarik mundur beberapa belas atau beberapa puluh tahun yang lalu dulu ya, Om ya. Iya. Om SD, SMP, SMA, setelah lulus SMA sempat kuliah. Sempat sebentar, hanya D3 atau S1 waktu itu? tidak selesai, hanya 6 bulan lah kira-kira. D3 atau S1 pilihan? Waktu itu D3. D3. Jurusan apa waktu itu? Saya ambil bahasa Jepang gitu. Oh, Japanese speaking. D3 juga yang rentang waktunya agak lebih pendek, itu juga tidak selesai. Nggak selesai. Kenapa waktu itu tidak selesai? Waktu itu saya kebetulan anak nomor 3 dari 6 bersaudara. Oke. Papa saya meninggal. Waktu itu adik-adik saya masih kecil ya. Akhirnya terpanggil untuk bekerja. Untuk menyelesaikan tugas, melanjutkan adik-adik lah. Kok bisa Tanggung ada jawab. keinginan untuk bisa kuliah lagi itu? Waktu itu anak saya 3, yang pertama sudah selesai,
yang kedua juga sudah selesai. Nah, yang nomor 3 kebetulan SMA. Lalu sudah mulai bicara mengenai kuliah. Oke, menyambung yang pertanyaan saya tadi. Akhirnya D3 akhirnya hanya 6 bulan Berhenti. karena faktor ayah meninggal, terus harus tampil sebagai kepala rumah Kepala tangga. rumah tangga. Akhirnya meninggalkan kuliah dan bekerja dan meneruskan usaha Ya. almarhum. Sampai kapan itu proses? Berjalan waktu itu tahun 85 orang tua saya meninggal. Kira-kira 10 tahun yang lalu lah selesainya. Lalu saya menikah kan, lalu punya anak. Lanjut anak-anak. Oke. Untuk sementara waktu itu melupakan pendidikan yang tertunda waktu itu. Melupakan dia. Melupakan Hidup dulu mimpi. berkeluarga, punya anak, Iya. punya istri dan lain-lain bekerja. Iya. Nah, pertanyaan tadi Mbak Inul, sampai akhirnya trigger atau momennya akhirnya memikirkan, wah, gua Harus kuliah lagi meneruskan nih. Sementara usia udah nggak muda lagi. Itu Ya, gimana? waktu anak mau kuliah, tahun depan dia akan kuliah. Lalu saya bilang, wah asik juga ya. Kayaknya pengen kuliah lagi nih, mimpi saya yang tertunda gitu. Jadi Tepatnya triggernya itu akhir tahun. gara-gara anak mau kuliah ya? Ya, 2020. Akhirnya akhir tahun. dua-duanya kuliah. Anak, bapak kuliah juga bareng-bareng. Yang anak nanti tahun depan. Oh, bapaknya dulu. Jurusan apa, Saya Pak? duluan. Saya ambil marketing communication. Oh, marketing communication. Berarti Iya. ini kayak broadcast system juga ya. Kayak broadcast. Waktu itu kan D3 tapi tidak lulus. Nah, berarti harus Tidak meneruskan. Hah? Tidak selesai. Tidak selesai. Jadi sekarang kuliah meneruskan Dari awal. dari awal lagi dong. Iya. Reguler, Pak. Bukan, kelas karyawan. Oh, kelas karyawan. Nggak Jadi- ngerti ini, Pak. Nggak kuliah, Pak. Kalau saya kuliah. Saya ngerti. Ada reguler, ada eksekutif, ada kelas. Tahu. Kelas karyawan tuh kelas malam. Pulang dari kerja langsung masuk kampus. Iya. Betul, betul. Kelas malam. Mbak Inul, Ya. nih kita belajar bisa juga ngambil pelajaran dari seorang Inul Daratista. Iya, iya. Mbak Inul tuh terakhir lulus SMP. di SMP. SMP Abi ya. Di Pasuruan ya, Cinta ya? Hah? Di SMP, Pasuruan. Mas. Dapat ijazah SMP. Kayaknya dapet sih. Ah, Oh, ya pasti tidak meneruskan SMA. Iya. Oke. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda nih ya. Tapi alhamdulillah kedua-duanya ini cukup sukses. Amin. Ya. Banyak sekali usaha dan kegiatan lainnya. Nah, buat Mbak Inul akhirnya bukan lala ya, akhirnya tidak ada kepikiran kembali untuk meneruskan pendidikan. Banyak sih kendala ketika aku pengen melanjutkan SMA lagi karena di satu sisi memang kondisi ekonomi keluarga, terus adik-adik saya banyak dan juga ya yang pertama yang saya pikirkan adalah ekonomi sih Abi, makanya saya tidak melanjutkan untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Tapi saya juga nggak tahu nih kemarin ijazah SMP itu dapat apa enggak. Karena memang pada saat posisi waktu di SMP itu ya masuk sekolah banyak bolos, masuk sekolah banyak bolos. Iya, akhirnya harus ada pilihan sih waktu Iya. itu ya. Nah, berbicara pilihan Om, akhirnya memilih karena tadi triggernya anak masuk kuliah, wah asik juga nih kuliah lagi. Iya. Tujuan atau gong ke depannya apa nih? Usia sudah tidak muda, ya pastinya alhamdulillah hidup sudah mapan, anak-anak sudah besar. Apa tujuannya lagi? Selain ilmu yang didapat. Saya punya 3 mimpi. satu. Semoga Tuhan berikan saya kesehatan dan umur panjang. Amin. Yang kedua, umur 61 saya selesai S1. Target usia 61 selesai S1. Iya. Oke. Kemudian 63 S2. Oh. Baru sampai itu dulu. Kemarin saya ada lihat lagi satu artikel yang memacu saya lagi. Wah, asik juga ya. Nanti kalau sudah selesai, saya ambil S3-nya. Mau sampai situ. Oh. Mudah-mudahan Tuhan kasih umur yang panjang. Amin, Nah, amin. ini waktu Kira itu peduli banget Bener sama kayak banget. saya. Saya pernah ngambil S2, S3 nggak puas. Saya kembali lagi S1. Emang ada yang Akhirnya kayak gitu lu ya? kebanyakan es pilek lo ya, Re. Nah, ini ketika memutuskan untuk kuliah, Tante, was-was gak? Masuk kampus lagi, Tante.
Online untungnya Abi. Oh iya online. Online. Iya online. Makanya nanti pasti ada masa-masa temu muka nih. Tapi was-wasnya itu linknya di sini. Nah lo linknya di mana? Kita cari lagi apa itu yang tantangannya di situ. Ah, itu repotnya di situ ya? Iya, karena kan kita manusia jadul ya, jadi. Tapi ada nggak sih kayak dulu kan waktu SMA, sayang bantuin kerjain aku ini apa pekerjaan aku gitu Enggak. SKS masing-masing. Omnya lebih mandiri. Waktu Om mau memutuskan untuk melanjutkan kuliah, pasti kan ngobrol sama Tante kan? Apa yang Tante sampaikan kok? Ya semoga bisa sampai lulus karena memang kendalinya apalagi omnya kan kerja ya, dan kerjanya itu misalnya bawa tur ke luar negeri. Nah itu tantangannya nanti di situ gimana nanti kelasnya. Oke, ini menarik. Om itu kerja di Saya di Biro Perjalanan. Biro Perjalanan? Iya. Di salah satu perusahaan Biro Perjalanan cukup Iya. besar lah ya. Nah, menarik nih. Kondisi pandemi gimana nih Om? Terus terang dampak dari COVID-19 ini terhadap Biro Perjalanan itu sangat drastis Berasa sekali banget, ya. iya. Jadi tapi kami bersyukur perusahaan kami masih berjalan. Kami masih ada, masih berjalan. Bahkan saya begini, kalau saya tahu sampai kapan pandemi ini, kenapa nggak dari awal aja saya kuliah gitu. Kan ini udah 2 tahun, pandemi ini sudah hampir 2 tahun lebih ya. Jadi sektor pariwisata memang sangat-sangat terdampak. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan saat ini, pariwisata kita akan bangkit kembali. Oke, terakhir untuk masalah pariwisata. Om kan orang yang cukup berkompeten ya berbicara mengenai bisnis hiburan, liburan, holiday, pariwisata dan lain-lain. Kalau menurut Om ini ya, salah satu alternatif atau solusi terbaik di saat kondisi seperti ini supaya pariwisata kita tetap bergerak gimana? Solusi yang terbaik yaitu pariwisata dalam negeri dulu kita bangkitkan. Iya pastinya. Jadi itu yang paling terbaik. Jadi kalau kemarin disampaikan ada revenge tourism, ya itu mungkin akan terjadi. Nah ini adalah peluang. Jadi untuk teman-teman di sektor pariwisata, teman-teman saya tour leader, kebetulan saya juga aktif di asosiasi, jangan pernah patah semangat, tetap semangat dalam kondisi apapun. Iya, iya. Pariwisata akan bangkit. Betul, pariwisata betul. akan bangkit. Betul. Om sekali lagi Om, sekali lagi Om. Om sekali lagi kasih semangat karena memang dampaknya sangat luar biasa. Pegawai-pegawai hotel, Ya. restoran, tempat-tempat wisata itu memang kerasa banget gitu. Ya. Om sekali lagi mohon maaf berikan semangat buat mereka Om. Baik, teman-teman pramuwisata, teman-teman tour leader, dan juga teman-teman di perhotelan, semua yang terdampak COVID-19, mari tetap semangat. Meskipun kondisi seperti ini, tapi percaya ini akan berakhir. Kita tetap harus semangat. Iya. Wah ini foto-fotonya juga nih, ada foto-foto nih waktu Oke, kita ingat coba ingat gak ya? Ini di mana? Roma. Roma nih, Roma. tempat Saya udah gladiator pernah. nih Om. Iya, Tempat gladiator Om. tempat Vicky. Iya tempat Abi gladiator. pernah ke sana ya, Bi? Udah pernah ke sana? Belum. Ya. Liburan terakhir sebelum pandemi. Ya ampun liburan Iya, terakhir sebelum Desember pandemi. 19. Oke, ini di Roma. Banget, ya. Ya ini di Terus, Colosseum. oke. Ini di Ini di Zermatt, Switzerland. Switzerland. Tempatnya itu Toblerone. Iya, iya. Enak. Saya kalau beli jam di sana. Iya. Saya juga sudah pernah ke sana, Om. Iya, Abi. Ke Glasier 3000. Terus Ada satu lagi. coba yang lain tadi tuh yang sama putrinya kayaknya. Tadi ada pariwisata lokal ya kalau nggak salah tuh. Kita lihat ya. Nah, ini Nah, gimana ini nih? dia. Kalau mana? ini di Chiang Rai, Oh di di Mana Thailand. itu? Di Thailand. 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 Oh, di Thailand. Thailand. Pakai yang itu tinggi itu kan. Om kalau lagi tamasya maaf, Tante ikut Om. Enggak, kalau lagi tugas enggak boleh. Ah ini nih istri harus denger nih kalau misalkan. Dia lagi tugas, bukan lagi jalan-jalan, lagi kerja. Kalau jalan-jalan ikut. Nah kalau misalnya bininya ikut terus ngerong-ngerong gimana nih? Ya udah Om, semangat ya. Semangat. Mudah-mudahan Sehat bisa selalu, ya, menjadi Om. semangat Tante buat Cynthia. kita. Terima kasih, juga. Abi. Tante sehat juga ya. Thank you. Tante nggak kuliah lagi. Wino, terima kasih banyak. Ini menjadi inspirasi juga nih buat kita yang muda untuk peduli akan pendidikan dan terus pantang menyerah, tetap semangat untuk meraih pendidikan. Jangan Tetap- kemana-mana, yes. tetap di Kopi Biro.